Saudara, sadarkah kita lewat sholat yang terus kita lakukan, kita berulang kali menyatakan komitmen kita untuk mendedikasikan sholat kita, ibadah kita, bahkan hidup dan mati kita itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Itulah yang kita katakan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, saudara, saya membayangkan ya, Anda semua umat Islam ini berpegang teguh pada komitmen ini, insya Allah akan ada banyak sekali masalah-masalah dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, termasuk dalam kehidupan bermasyarakat bernegara yang bisa diselesaikan dengan relatif mudah. Mengapa? Karena dengan komitmen itu, kita ini menjadi punya basis yang sama dalam menyelesaikan masalah. Ya, ini lillah tadi itu. Dan kita tahu Allah telah memberikan petunjuk kepada kita di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, dengan pijakan yang sama itu, berbagai persoalan yang ada akan menjadi lebih mudah diselesaikan. Karena itu, maka penting sekali kita ini harus selalu memastikan bahwa kita ini selalu dalam posisi lillah. Karena inilah nilai hidup kita yang akan menghantarkan kita nanti di akhirat. Apakah kita ini akan menjadi bagian dari, dalam istilah Al-Quran itu, ashabul yamin, golongan kanan, atau golongan penghuni surga, ahlul jannah, atau justru sebaliknya menjadi bagian dari ashabus simal, golongan kiri, penghuni neraka, atau ahlun nar. Nah, saudara, memang ya, kita mengakui, kita merasakan, kita melihat bahwa di tengah berbagai tantangan kehidupan seperti sekarang ini memang tidak mudah ya, mempertahankan diri untuk selalu dalam posisi lillah. Kita dengan sangat mudah itu tergelincir kepada posisi li ghairillah. Tentang beratnya berpegang teguh kepada ketentuan agama, konsisten istiqomah, itu memang sudah disinyalir oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi. Kata beliau, sayati 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia satu masa, as-sabiru ala dinihi, orang yang sabar memegang teguh agama itu, kal qabidin 'alal jamri, seperti orang yang memegang bara api. Coba saudara, kita bayangkan seperti apa rasanya memegang bara api itu. Tentu sangat panas dan kita akan otomatis melepaskan bara api itu karena tangan itu akan terbakar, melepuh. Tapi kita tahu bahwa ini bukan sembarang bara api. Inilah agama kita yang akan menentukan posisi kita di akhirat nanti. Posisi kita di hadapan Allah. Apakah kelak menjadi tadi ashabul yamin, penghuni surga, atau ashabus simal, menjadi bahan bakar neraka. Nah, karena itulah maka tentunya kita yang tahu betapa berharganya agama kita, seberat atau senaif apapun, posisi lillah itu harus kita jaga. Jangan sampai sekali-kali tergelincir di posisi li ghairillah. Nah, bila kita merasa dalam kita mencari nafkah, dalam berkeluarga, dalam mendidik anak, dalam berekonomi, dalam berpolitik dan lainnya, kita berada dalam posisi li ghairillah, bukan lillah, maka saudara, bersegeralah kita bergeser ke posisi lillah sebelum semuanya terlambat. Mumpung masih ada waktu sebelum ajal menjemput. Bukan hanya dalam konteks kehidupan pribadi, kita juga harus berjuang untuk menggeser atau merubah kehidupan ini, kehidupan masyarakat dan negara ini yang jelas-jelas ada banyak sisi-sisi yang kita bisa sebut li ghairillah tadi itu. Misalnya yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan, yang salah malah didukung, yang benar malah didalimi. Itu semua adalah posisi li ghairillah menjadi lillah. Karena hanya dengan cara itulah cita-cita kita untuk menegakkan atau mewujudkan negeri yang baik, yang penuh dengan ampunan Allah, baldah thayyibah wa rabbun ghafur, itu akan terwujud. Cara lain tidak akan bisa sampai kapanpun. Ya, percayalah.